Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Syukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untian doa Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan, yang menonton, yang melihat, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimanapun berada, dalam ibadah tentu ada salah satunya adalah karena kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, menjadi seorang hamba yang taat tentunya. Di dalam salah satu ibadah sholat, yaitu ada yang namanya gerakan sholat, yaitu sujud. Sujud itu artinya merendahkan diri. Tidak ada sesuatu yang diagungkan bagi kita, melainkan kita manusia adalah hina. Mengagungkan artinya Allah maha besar, selain Allah itu kecil. Makanya dalam ibadah sholat yang ketika saat kita bersujud, di dalam pikiran kita merunduk, kita menempelkan dahi kita ke tempat sujud. Berarti tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan kecuali Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, dan segala semua yang ada di muka bumi ini adalah kecil, tidak ada apa-apanya. Makanya sujud itu salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru wad-du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya, kepada Allah, adalah saat seorang hamba itu dikala ia sujud. Jadi ketika seorang hamba mengerjakan ibadah sholat kemudian sujud itulah yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kedekatan seorang hamba manusia yang mengerjakan sujud kepada Rabb-nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, fa'aksiru ad-du'a, beliau mengatakan memperbanyaklah doa saat kita dalam posisi sujud. Apa yang kita minta kepada Allah? Karena apa? Saat kita sujud, itulah kedekatan seorang hamba kepada Allah, sehingga kita memperbanyak doa. Seperti doa yaitu meminta dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah dalam keadaan ketika meninggal, cabutlah ruh saya dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Kemudian yang kedua adalah memohon kepada Allah saat sujud diberikan rezeki taubatan nasuhah sebelum Allah memanggil kita semuanya. Kemudian doa yang ketiga adalah diberikan kekuatan hati yang tegar, yang mana hati ini membolak-balikan kecuali Allah yang memberikan ketegaran dan ketenangan. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati, memohon kepada Allah agar ini sabit al-qalbi ala dinik, memberikan
hati yang dalam keadaan tegar dalam agamanya, yaitu dinul Islam ini. Kemudian di dalam hadis yang lain baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yasjudullaha sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hadda anhu biha sayyi'atan." Seorang muslim ketika dalam keadaan sujud kepada Allah, bersujud kepada Allah satu kali sujud, maka Allah akan mengampuni, Allah akan mengangkat derajatnya, dan Allah akan mengampuni kejelekannya. Seorang muslim dalam keadaan sujud, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sujudnya Allah satu kali sujud, Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan Allah akan mengampuni kejelekan-kejelekan tersebut. Makanya inilah salah satu momentum dalam ibadah sholat. Ketika saat kita sujud, maka memperbanyaklah doa dan sujud. Satu kali saja Allah akan mengangkat derajatnya seorang hamba, dan sujud itu akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan kita. Kemudian di dalam sujud tentulah ada keutamaan dan manfaatnya. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat diri kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah penghormatan dan ibadah kepada Allah, sebagai Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah mewujudkan rasa syukur, yang menjadikan ekspresi syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Kemudian dalam sujud memohon ampunan, petunjuk, yang menjadi momen untuk memohon ampunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud memperkuat kedekatan seorang hamba dalam ketaatannya menjadi seorang hamba dan memuji kepada Allah, penghambaan diri kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sujud yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Allah, ya Allah Rabbana, wa bihamdika, ya Allah memujimu, Allahumma gfirli, dan Allah mengampuni, memohon kepada Allah dengan ampunannya. Yaitu salah satu di antara sujud-sujud yang pernah kita lakukan, yang kita istiqomahkan dalam ibadah sholat kita. Sujud dalam sholat adalah momen kedekatan seorang hamba kepada Allah, di mana sebaiknya memperbanyak doa. Sujud juga merupakan wujud ketaatan dan penghormatan kepada Allah, serta dapat menghapus dan meningkatkan derajat kita. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan seorang hamba yang selalu sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.